Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Pancasila. Satu. Untuk semua. Dua. Beradil dan beradab. Tiga. Kemanusiaan yang beradab. Empat. Kemanusiaan yang beradab katanya. Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, persatuan Indonesia. Nomor 4, kemanusiaan kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, kemanusiaan sosial yang adil. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang dipimpin oleh kerakyatan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang adil dan beradab. Ngobrolin Pancasila. Mari saya ambil contoh dari dunia hobi yang saya geluti, sepeda. Bulan Agustus kemarin, baru saja berlangsung sebuah event ultra cycling yang menempuh jarak 1.500 km yang start dari titik paling barat dan finish di titik paling timur Pulau Jawa, Bentang Jawa. Event ini melibatkan hampir 40 peserta dari berbagai latar belakang, dan umumnya mereka adalah pesepeda hobi saja, bukan sesungguhnya profesional atlet dan sebagainya. Tetapi yang menarik dari event yang sudah berlangsung untuk kali kedua, dimulai pertama kali tahun 2021, adalah keterlibatan masyarakat sekitar yang ada di sepanjang trek yang dilalui oleh peserta. Penduduk sekitar menyiapkan balai-balai mereka dengan menyediakan kopi, menyediakan teh, menyediakan minum, menyediakan selimut, menyediakan bantal buat para peserta yang mungkin butuh rehat sejenak, yang butuh istirahat sejenak. Mungkin kalau kemalaman bisa tidur di balai-balai di depan rumah mereka. Si pemilik rumah tidak pernah bertanya sebelumnya, "Anda agamanya apa?" Atau "Kenapa Anda berpakaiannya seperti ini?" Mereka tidak merasa perlu bertanya seperti itu. Mereka hanya tahu bahwa berbagi kebajikan itu tidak perlu embel-embel, tidak perlu stigma, tidak perlu label, dan mereka tulus melakukan itu semua. Itulah mengapa Bentang Jawa lebih dari sekedar sebuah event olahraga, tetapi juga menjadi sebuah event sosial
yang membuat candu para pesertanya. Di tahun kedua ini hampir semua peserta tahun lalu ikut kembali. Karena itu tadi, mereka merasakan betapa sebetulnya semangat sosial solidarity di kalangan masyarakat Indonesia di grassroots itu sebetulnya sangat-sangat hidup. Mereka tanpa menyebut nama, tanpa mengetahui apa artinya, apa labelnya, mereka mempraktekkan apa yang menjadi salah satu sila Pancasila tadi gitu. Nah, kejujuran masyarakat ini akan sangat terancam ketika paham-paham asing mulai masuk pelan-pelan. Ketika semua orang harus difilter berdasarkan background, berdasarkan agama, berdasarkan orientasi politik mereka misalnya. Ini yang harus dicegah. Karena sebetulnya apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita, terutama Bung Karno ketika menggali Pancasila, dari istilahnya pun sebenarnya sudah menyeratkan makna itu sendiri, menggali. Karena sesungguhnya apa yang termaktub dalam sila-sila Pancasila sudah hidup bertahun-tahun, berabad-abad di masyarakat kita. Event Bentang Jawa ini itu adalah contoh konkret bagaimana masyarakat desa yang jujur, yang terbuka sebetulnya terhadap semua pendatang, terhadap tamu, dan mereka tidak butuh filter, mereka tidak butuh label. Ketika mereka ingin berbuat baik, ya mereka berbuat baik saja gitu. Mereka tidak perlu curiga berlebihan, karena mereka tahu sebetulnya apapun yang dilakukan dengan yang terbaik akan membawa kebaikan pula gitu. Saya kira ini yang harus terus dipelihara. Kita tidak bisa bicara Pancasila sebagai doktrin atau bagaimana mensosialisasikan Pancasila, tetapi sebetulnya bagaimana merawat dan memperkaya pemahaman masyarakat kita bahwa sebetulnya Pancasila lah yang menghidupi bumi Nusantara ini. Tanpa Pancasila, kohesif antar anak bangsa kita probably akan punah gitu. Kita mungkin tidak akan bisa menjadi bangsa yang satu karena kita tidak punya ikatan emosional yang menyatukan kita bersama gitu. Ketika dunia luar mengagumi Indonesia begitu beragam, begitu berbeda latar belakang, tapi toh kita masih bisa bersatu hingga saat ini gitu. Tapi kita juga tidak boleh take it for granted, karena somehow negara-negara maju tadi pasti punya ambisi gitu. Punya ambisi untuk bagaimana memecah Indonesia. Sebagaimana mereka telah berhasil melakukannya dengan Arab Spring, di Yugoslavia misalnya dulu. Dan kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Karena itu sebetulnya yang kita perlu lakukan adalah memberikan pemahaman bahwa Pancasila bukan soal proyek pemerintah. Tapi ini adalah bagaimana merawat apa yang telah menjadi milik kita bersama berabad-abad. Saya kira sesederhana itu masalahnya. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan berkeadilan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan permusyawaratan Indonesia. Ayo. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan Jangan hanya teriak-teriak. Buktikan bahwa Pancasila itu 5 silanya. Iya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. Pancasila itu 5. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan Tangan puto. Besar enggak? Siap. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pancasila 1. Ketuhanan Maha Esa. 2. Republik Indonesia. 3. Tahun 1943. 4. Indung-indung. 5. 5. Mengapa? Pancasila satu. Apa satu? Peradaban, agak keadilan. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keindahan, Kemanusiaan kemanusiaan yang adil. dan beradab. Ya. 3. Kebersihan. Terus terang, saya miris melihat perilaku anak-anak sekarang itu. Mereka sudah sangat kurang menghormati orang lain, kurang menghargai perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Sudah sangat kurang peduli dengan sesama. Sudah sangat sedikit punya rasa untuk saling menolong. Ya gimana? Mereka gak paham Pancasila. Boro-boro paham dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hafal aja enggak. Bung Karno pernah bilang, Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar falsafah negara. Miris melihat perilaku anak-anak sekarang. Kita akan kehilangan jati diri. Kita akan kehilangan ciri kita sebagai bangsa Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus selamatkan bangsa ini bersama-sama tentunya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Loh kok saya yang disalahin, gimana sih? Kerakyatan yang dipimpin. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan perwakilan. 2. Kemanusiaan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, satu, yang Tuhanan. Ketuhanan. Tuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, yang manusia. Kemanusiaan, bukan yang kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil, yang beradab. Indonesia. Persatuan Indonesia. Laila napas ajan Rafa. Tante Lala juga. Walau begini, saya juga mengajarkan anak saya untuk bisa tahu sila itu ada 5, guys, 5. Bicara soal Pancasila, Pancasila itu bukan sekedar slogan yang kemudian dihafalkan. Mengapa saya katakan bukan sekedar slogan? Karena pendiri bangsa kita itu juga merumuskan itu bukan sekedar slogan. Mereka merumuskan Pancasila berdasarkan sebuah penghayatan bertahun-tahun tentang nilai-nilai kebudayaan masyarakat yang ada di Nusantara ini. Nah, dari situlah kemudian itu menjadi sebuah saripati. Itu yang perlu yang perlu kita mengerti dulu ya. Terus kemudian saya sendiri dan nilai-nilai itu masih tetap hidup. Misalnya saya pergi ke berbagai kampung di desa maupun pada masyarakat adat, nilai-nilai Pancasila itu hidup, benar-benar hidup. Sebagai contoh misalnya, ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hanya 5 agama yang diakui di masa Orde Baru. Agama-agama lokal kita pun seperti Kaharingan pada orang Dayak ya, agama Parmalim, agama Marapu misalnya, mereka juga mempunyai konsep-konsep ketuhanan yang satu itu, yang Esa. Kemudian masalah musyawarah ya, sebagai contoh begini deh, saya waktu itu pergi ke masyarakat adat Dayak Iban di Sungai Utik di Kalimantan Barat. Apapun keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan mereka melakukan musyawarah. Itu harus, sebagai contoh, pada tahun 2013 saya ke sana itu belum ada listrik, tapi kemudian ada berbagai bantuan-bantuan ya, tawaran dari LSM misalnya untuk solar panel, untuk tenaga air melalui tenaga air sungai. Nah, keputusan untuk misalnya menerima atau tidak itu benar-benar dipertimbangkan dengan melibatkan seluruh masyarakat, bermusyawarah ya. Mereka mau bangun rumah, musyawarah dulu, mau berladang, melakukan musyawarah dulu. Dan itulah yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara ya, dari dulu dan sekarang masih tetap ada. Kemudian soal misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab ya, jelas ya, karena dengan kita dengan masyarakat yang benar-benar sangat bertuhan ya, mempunyai Tuhan gitu, dan mempunyai juga ritual-ritual ya, baik agama 5 agama besar maupun yang lokal itu kan pasti mempunyai ritual ya. Nah, di situ kan juga bukan hanya adil terhadap manusia, tapi juga adil dan beradab terhadap alam semesta, begitu. Terus kemudian jelas keadilan sosial juga pasti harus dipastikan, karena seluruh persoalan dalam masyarakat itu dilakukan dengan musyawarah, sehingga akan dicari titik adil seadil-adilnya. Dan persatuan itu merupakan masyarakat kita itu masyarakat yang terbuka ya dari zaman dulu, sehingga sebenarnya sudah biasa menerima keberagaman ya, dari berbagai budaya lain, ras ya, kelompok lain. Nah, itu sudah terbiasa, dan kemudian untuk
terjadinya sebuah harmoni di dalam keberagaman itu, makanya ada proses-proses di mana segala sesuatu itu mengalami mekanisme persatuan. Nah, itulah sebenarnya Pancasila memang nilai yang hidup. Nah, kalau sekarang itu dikatakan Pancasila itu semakin terkikis, sebenarnya tidak juga. Ya, nilai itu tetap hidup di berbagai masyarakat dan di konteks kehidupan masyarakat kota, saya pikir itu juga masih hidup. Sebagai contoh, di masa pandemi ini, bantu-membantu di kalangan anak muda itu juga sangat-sangat banyak ya yang terjadi. Kemudian misalnya di Jogja ada yang membuat dapur umum, bahkan bercocok tanam di kota, ya, urban farm. Untuk apa? Kemudian mereka bercocok tanam, mereka masak dan mereka bagikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan terkena pandemi ini. Jadi gotong royong semacam itu tuh tetap terjadi ya, bukan hanya pada generasi yang tua tapi juga pada generasi yang muda. Jadi tapi dari awal pun Pancasila itu juga selalu mengalami ketegangan ya dengan ideologi-ideologi lain, bahkan pada saat itu dirumuskan ya oleh pendiri bangsa ini, sehingga memang sampai saat ini pun kita tetap harus memperjuangkan itu, ya, memperjuangkan asas ya ideologi bangsa dan negara ini, karena dengan Pancasila itulah kita itulah yang mengikat kita sebagai satu bangsa, baik yang ada di NTT, di Papua, di Kalimantan, di berbagai pulau. Pancasila inilah yang mungkin untuk menyatukan kita sebagai satu bangsa Indonesia. Dan kemudian ya memang dia bukan dihafalkan, tapi dia memang harus nilai-nilai ini harus dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui apapun, pendidikan, keluarga, kegiatan-kegiatan ya, nilai-nilai ini perlu diterapkan. Dan saya pikir ketahanan dari Pancasila itu adalah dari masyarakat akar rumput itu sendiri. Baik, itu saja sih pendapat saya tentang Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Masih pembacaan teks Pancasila ya, satu lagi oleh Ananda Intan Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 1.
yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh warga. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyanyi dulu Pancasila, lagu Pancasila. Kayak gimana? Nah loh, bagaimana tuh? Masa nggak ngerti lagu Pancasila bagaimana? Garuda Pancasila. Aku adalah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Aku pintar. Aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, aku dan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.